آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Mari kita mulai pertemuan kita pada malam ini dengan membaca Al-Quran dan harapan mudah-mudahan pahalanya dihadiahkan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya beserta zuriat-zuriatnya. Kemudian dikhususkan kepada orang atau ulama-ulama yang telah memberikan ilmu kepada kita. Kita khususkan juga kepada Mbah Sunan Ampel rahmatullah. Kemudian ila ruhina Syekh Muhammad bin Yusuf, Syekh Abdullah bin Muhammad bin Yusuf. إلى أرض أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وأمهاتنا وأخوالنا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا وذرياتنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki pada hadis yang ke 1414. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas diriwayatkan saking Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, mugi-mugi ngridhani sapa Allah anhu saking Sa'ad bin Abi Waqqas. Qala ngendika sapa Sa'ad bin Abi Waqqas ing pangandikan, jaa a'rabiyyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jaa taqwa a'rabiyyun sapa wong Arabi ila Rasulillah maring Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqala mangandika sapa Arabi ing pangandikan alimni kalaman. Alimni kula aturi mulang panjenengan ni ingsun kalaman ing dawuh aku kang bakal maca sapa ingsun ing kalam. Ada seorang Arabi datang pada Rasulullah, ya Rasul, tolong sampean ajari saya kalimat atau wacanan yang nanti bisa saya baca. Kok cara singkatnya minta bacaan amal-amalan yang bisa saya baca setiap saat. Qala kemudian Arabi itu qala mengandika sapa Rasulullah, kul moco sapa sira La ilaha illallah wahdahu la syarikalah
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah rabbil alamin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Itu pengulang dari Rasulullah, diajari suruh membaca kalimat tadi itu. Sebelum lebih jauh, siapa A'rabi itu? A'rabi itu katanya orang Indonesia, orang Bedui. Bedui itu orang desa di Mekah, orang desa di pegunungan. Orang A'rabi itu gak senang hidup di kota. Biasanya peternak lembah. Kalau manjenengan ke Mekah, amin umroh atau haji, kalau ingin mencari madu yang original, yang asli, sampai cari kepada orang A'rabi. Orang A'rabi itu orang desa. Padahal beliau-beliau itu punya hotel di kota Mekah yang disewakan, tapi dirinya sendiri ya memilih hidup di gunung-gunung, di pegunungan. Jadi sukanul bawadi wal barari, mereka adalah penduduk bawadi, desa-desa, aul barari atau darat. Mereka hidupnya di gunung-gunung. Wa yutlaqu alaihim aidan, juga mereka dikatakan ahlul badiyah, ahli atau penduduk desa. Kalau orang Indonesia biasanya menyatakan orang Bedui, orang desa, sugih, kaya, tapi mereka memilih hidup di gunung, dari pegunungan yang banyak airnya. Alladzina yatatabba'una saqitul ghaisi, mereka itu selalu berpindah-pindah mengikuti tempatnya turunnya air, turunnya hujan. Jadi selalu berpindah-pindah. Sebagian dari mereka itu membawa semacam kol pickup. Pickup itu di dalamnya ada tong, bunder-bunder itu ternyata sarangnya lebah, sambil menjual madu, biasanya seperti itu. Pindah-pindah di mana musim bunga, mereka datang dengan mobilnya yang berisi puluhan daripada sarangnya tawon itu, lebah, untuk mendapatkan madu yang original, itu asli, mahal memang. Tapi masih lebih mahal di Indonesia. Di Indonesia ini di Sampang itu satu botol kecap itu kalau yang ori 1,5 juta. Kalau di toko 20.000, udah bersahabat ya. Ini orang Arabi itu memang tempatnya jauh dari kota, jauh dari keramaian. Kok cara zaman Nabi, beliau-beliau mereka itu jauh dari Rasulullah, karena mereka hidup senangnya suka di gunung-gunung dan selalu berpindah-pindah dari tempat ke tempat mengikuti tempat yang lembab. Bapak Ibu, di Mekah sekarang sudah musim sering hujan, dan gunung sudah banyak yang menghijau, sudah banyak tumbuh-tumbuhan. Dan Nabi memang prediksikan nanti kalau kota Mekah ini banyak tumbuh-tumbuhan, rumput dan tumbuh-tumbuhan sudah bermunculan, sudah tumbuh di sana-sana di gunung, karena Nabi saat itulah akhir zaman. Dan dibuktikan sekarang banjir, kemudian gunung-gunung sudah banyak yang ditumbuhi oleh rumput-rumput. Ya Allah, itu prediksi Nabi. Jadi orang Arab, orang Badiyah atau orang Barawi atau orang Bedui katanya orang Indonesia itu adalah orang-orang yang selalu pindah dari gunung ke gunung, biasanya yang ditempati tempat yang lembah atau jurang yang ada airnya, seperti di Taif. Taif itu Bapak Ibu, di Mekah lebih dingin dari Batu Malang. Yang lain 42 derajat, di sana bisa 14 derajat, bisa 10 derajat. Dan semacam tumbuh-tumbuhan lengkap ada.
pohon pisang, pohon mangga, pohon sayur-sayuran lengkap di Taif itu, di Mekah. Jadi mereka biasanya, tapi sekarang sudah mahal tanah sana. Jadi cerita atau berita dari teman-teman yang mungkin di sana, di Taif sekarang sudah seperti Indonesia. Ada air mengalir, sungai yang mengalir. Dan kembali kepada Arabi. Arabi itu orang desa datang kepada Nabi, bertanya kepada Nabi, ya Rasul, ajarilah kami doa, gampangnya begitu, yang nanti doa itu akan saya baca, gampangnya ajarilah saya zikir ya Rasulullah. Dimana zikir itu nanti akan saya baca setiap saat. Nabi mengajarkan kepada mereka, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi rabbil alamin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Zikir itu banyak macamnya yang diajarkan oleh Nabi. Karena memang hubungan yang paling erat makhluk dengan Tuhannya, Sang Penciptanya adalah zikir. Zikir itu ingat kepada Sang Pencipta. Sehingga dikatakan di Bukhari bahwa dekatnya orang yang zikir itu kepada Allah, bila khusyuk dan benar yang dizikirkan, maka dia lebih dekat kepada Allah daripada dirinya kepada urat nadinya, hablil warid itu. Jadi kalau sudah zikirnya bagus, mantap, sesuai dengan ketentuan-ketentuan zikir, dan orangnya sudah bersih, maka dia bisa berstatus lebih dekat kepada Allah daripada dirinya sendiri dengan urat nadinya sendiri. Padahal yang paling dekat diri dengan urat nadi adalah diri kita. Sehingga dikatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah hati kita bisa tenang. Dan memang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan ayat di dalam surat Az-Zukhruf itu ayat 36, bahwa manusia ini ono sing dampingi Bapak Ibu. Satu orang, satu setan untuk menggoda jangan sampai dia berbuat yang baik. Namanya korin setan, korin. Wa may ya'su an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitonan fahuwa lahu qarinun. Qarin itu oleh mufassirin diartikan pendamping setiap manusia. Ketika mau berbuat baik hatinya tergetar, jangan malas, kadang mau berangkat malas, itu setan qarin yang telah bekerja di tubuh kita. Dan seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa apabila seorang lupa kepada Allah, saat lupa itu temannya adalah syaitan. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa yahsuruhu yaumil qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari zikir, ingat kepada Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhankan, maka dia akan punya kehidupan yang sempit, kehidupan yang tidak jembar. Kalau zikir, hati bisa tenang. Wa yusar yaumil qiyamati a'ma, dan akan dibangkitkan di alam kubur nanti dari hari kiamat dalam keadaan buta. Sehingga dia protes, qala rabbi lima hasyartani a'ma, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, saya dulu waktu mati tidak buta, kenapa ketika bangkit kok buta? Ternyata memang dia yang bersangkutan yang dibangkitkan dalam keadaan buta itu berarti tidak mengikuti aturan agama. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus punya senjata doa Bapak Ibu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap apapun yang dilakukan beliau doa. Coba buktinya, bangun tidur doa, mau tidur doa, mau bepergian doa, datang bepergian doa. Nabi mimpi baik berdoa, mimpi jelek berdoa. Semua hal yang dilakukan oleh Nabi itu selalu berdoa. Apalagi hal yang berkaitan dengan sholat dan ibadah, selalu berdoa. Malam berdoa, siang berdoa, pagi berdoa, semua berdoa. Apakah panjenengan hafal semua doa itu?
Sehingga ada seorang sahabat datang kepada Nabi Rasul, panjenengan itu doanya banyak panjenengan. Tolong muturuan ya. Sampai kei doa yang sekiranya bisa mencakup doa panjenengan, semua doa yang pernah dilakukan dibaca oleh Nabi. Batin saya kok enak minta doa yang tak seberapa banyak, tapi doa itu sudah mewakili semua doa Nabi. Enak enggak? Doanya sedikit, tapi doa-doa yang pernah dibacakan Nabi itu bisa tercakup dengan doa itu. Sahabat minta, ya Rasul saya minta doa, sampaikan doakan banyak doanya. Sekiranya doa yang saya minta itu bisa mewakili atau sama dengan doa-doa semua yang pernah sampean doakan, kata Nabi. Akhirnya karena welase Nabi istilahnya tak iya, sampean ini baca doa ini, sekiranya sampean baca satu kali itu sama dengan doa yang pernah aku baca. Doanya begini. Jadi satu doa tidak seberapa banyak, kalau sampai baca sering berulang-ulang dalam sehari dua hari bisa hafal. Tapi doa itu walaupun sedikit atau pendek mewakili atau sama dengan doa-doa Nabi mulai dari sejak Nabi yang kata Rasul sampai meninggal itu doa, semua doa yang dibacakan ribuan jumlahnya bisa diwakili atau sama dengan doa yang diberikan kepada sahabat itu. Bagaimana? Allahumma inni a'udzubika min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dulu pernah saya sampaikan. Wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'anu 'alaikal bala wa la haula wa la quwwata illa billah. Itu doa walaupun hanya beberapa baris itu bisa mewakili atau sama dengan doa-doa, sama dengan berdoa dengan doa yang pernah dibaca Nabi. Jumlahnya tentunya ribuan, bisa ratusan ribu. Apa Pak ya? Mungkin sudah ada yang biasa. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyyika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam anta musta'anu 'alaikal bala wala haula wala quwwata illa billah. Artinya begini. Ya Allah, saya minta ya Allah kebaikan-kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi. Dan saya mohon lindung ya Allah dari hal-hal yang telah diminta perlindungan oleh Nabi kepada dirimu ya Allah. La haula dan seterusnya. Itu yang diminta. Jadi enaknya doanya pendek tapi sama dengan doa-doa yang telah diberikan, yang pernah dibaca oleh Nabi. Bapak Ibu, mohon maaf, ini bukan jual jamu. Saya telah menulis, ngetik, sudah mengetik, sampean bagi-bagi ini. Monggo. Ini sampean baca nanti. Non sewu. Ibu-ibu dikasih. Itu doa Bapak Ibu. Pendek, tapi walaupun pendek itu bisa sama dengan doa Nabi yang jumlahnya sekian ribu kali. Dibaca setelah sholat 5 waktu, diselipkan di di tengah-tengah doa-doa panjenengan. Bisa dibaca Pak ya? Kersani bisa sama-sama membaca. Kalau ada yang bawa HP maunya tidak bisa membaca, dicepret, difoto, simpan di fotonya, di HP-nya. Jadi sekali lagi bahwa doa itu diberikan oleh Nabi Muhammad pada seorang sahabat yang minta kepada Nabi, ya Rasul, panjenengan doa yang sampai doa itu sangat banyak sekali katanya. Sahabat itu agak cerdas. Terus ya apa? Sampai saya minta ya Rasul doa, di mana doa itu nanti
dapat mewakili atau sama dengan sekian ratus bahkan sekian juta yang sampean doakan, maka saya minta cukup dengan doa itu. Akhirnya Nabi memberikan doa itu. Nanti sampean dibaca setelah doa yang biasa dibaca, tambahkan sedikit itu. Kalau enggak langsung dibaca, lupa. Bakal sudah lupa ya, wassalamualaikum, habis sudah. Karena memang babnya sekarang bab zikir. Zikir yang paling bagus adalah ya doa itu saat kita berdoa, saat baca Al-Quran, saat baca ya kita bermohon dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi bahwa doa yang disampaikan terima itu adalah doa atas dasar permintaan salah satu sahabat, minta doa yang sama dengan sekian ribu doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi, maka bisa cukup dengan doa itu. Nah, jadi sampai walaupun pendek itu adalah sama dengan doanya Nabi yang sekian panjang. Jadi terjemahannya nanti panjenengan kalau ada di rumah ketik sebagian di Google terjemah doa ini. Potongan kalimat, klik nanti ada terjemahannya. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah aku berharap semoga kepadamu khairu ma sa'alaka, hal-hal yang baik yang telah engkau minta ya Allah. Dan saya minta mohon perlindungan dari apa yang telah kau minta perlindungan kepada Allah, antara musa'ana oleh kalbala dan seterusnya. Bapak Ibu, itu dikatakan satu jagat, pas ditambah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu juga doa satu jagat. Dan kita tutup dengan doa untuk birrul walidain, Rabbi filana wa doanya untuk orang tua, Rabbi walidain, Rabbi filana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wasallallahu dan tutup. Jadi semakin hari ke depan, semakin terbatas usia kita, maka hal yang paling bagus, paling baik yang kita lakukan adalah zikir kepada Allah. Zikir itu banyak seperti yang sudah dibaca. Zikir dengan Al-Quran Al-Karim, membaca Al-Quran, di mana Al-Quran Al-Karim nanti bila dibaca pada hari kiamat datang, Al-Quran datang kepada kita menjelma seperti manusia. Al-Quran datang menjelma seperti manusia, datang memberikan pertolongan kepada orang yang telah membaca. Banyak sekali hadirin rahimahullah, tadi sudah dibaca beberapa seminggu yang kemarin, bacanya sedikit tapi dapat memberatkan timbangan. Ya, sedikit bacanya tapi bisa memberatkan timbangan. Kan panjenengan nanti kalau ternyata mudah-mudahan termasuk yang berat timbangannya, salah ditimbang lebih banyak kebaikannya kan surga. Kalau ditimbang lebih berat dosanya, alhamdulillah ya mampir dulu. Mampir tergantung berapa lama, bisa 1 miliar tahun, bisa 1 triliun tahun. Yang penting mati dalam husnul khotimah, ya juga akhirnya melentas dari neraka. Kalau yang matinya su'ul khotimah, maka miliaran triliunan tidak akan pernah dientas dari neraka, dipindah ke surga, tidak. Jadi ternyata 2 kalimat yang berat sekali di timbangan, gampang di lisan, mendapatkan kasih sayang dari Allah. Bacanya subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallah hil azim, bukan hal azim. Itu 1 kali bisa memberkati Tuhan. Sudah kemarin. Ini tadi Arabi juga, Arabi minta kepada ya Rasul sampai beri amalan-amalan pokok. Ini kalau cara Rasul itu ya, berikan, maka Nabi memberikan bacaan bukan seperti tadi, tapi lain. Kul, baca ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi rabbil alamin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi itu sudah banyak memberikan cara agar supaya panjenengan banyak pahalanya, dikabulkan doanya, diampuni dosanya. Itu cara Nabi. Beliau berharap jangan satu orang pun yang masuk neraka dari umatnya. Selalu berharap begitu. Kurang yopo. Nabi kita selalu berusaha mencarikan jalan, cara sekiranya panjenengan bisa banyak pahalanya, dosanya diampuni dan mendapat syafaat. Satu contoh, karena hidup dzikir ini, barang siapa membaca man sabbahalillahi atau man sabbahallah salatan wa salatin, barang siapa membaca subhanallah 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 setelah sholat 5 waktu berapa kali? Salatan wa salatina 33 sampai ke pentolnya tasbih. Berikutnya wahamidallah dan membaca tahmid alhamdulillah 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 berapa? Salatan wa salatina. Wa kabbarallaha, baca takbir salatan wa salatina 33. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Wa qala tamamal mi'ati, setelah mendapat 33 kan 90 songo. Kan untuk menjadikan jumlah 100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Seperti itu, seperti biasanya. Itu eman, Pak. Kadang-kadang saya eman sekali ditinggalkan. Tapi kadang-kadang kondisi memaksa harus ke susu tidak baca itu. Jadi subhanallah 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 3 kali, alhamdulillah alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 3 kali. Apa janji Allah? Ghufirat khotoyahu, maka dosa-dosanya diampuni. Wa in kanat misla zabadil bahri, sekalipun seperti busa di seluruh dunia dosa-dosa kita. Dengan bacaan itu subhanallah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar, itu eman, Pak. Walaupun sekesusu-susu kita, ya bacalah subhanallah 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 alhamdulillah 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 33, Allahu akbar 33. Eman sekali. Kenapa? Karena janji Allah panjenengan dosa-dosanya akan diampuni dengan bacaan itu. Ringan sekali itu. Walaupun seperti busa di seluruh di atas laut ini, walaupun kocoro uduran ini, walaupun dosanya banyak, dengan baca itu panjenengan diampuni. Tapi kadang-kadang kita menyepelekan kadang. Kemudian cara bacanya bagaimana, Bapak Ibu? Jangan kesusu. Subhanallah 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 subhanallah. Jangan seperti itu. Alhamdulillah Alhamdulillah, jangan seperti itu. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, tidak seperti itu. Kalau ingin meniru, tiru kiai saya. Saya kadang meniru, kadang lupa. Kiai saya di Sidogiri itu kalau zikir sambil pegang dada, subhanallah subhanallah 33. Bisa kata biar subhanallah subhanallah, bukan subhanallah 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 gitu. Subhanallah sambil dibayangkan subhanallah ping 33, alhamdulillah 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 ping 33. Iso dah. Saya kadang meniru, kadang lek kesusu ya alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Sing penting maca. Tapi ojo sing penting maca, sing penting bener. Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Jangan alhamdulillah. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Walaupun tidak sama dengan kiai saya tadi itu, sekapopos yang penting tartil, bacanya kena, cetok, jelas, tidak ada huruf yang kurang, cakap sudah. Maka akan diampuni kesalahannya walaupun seperti busa di atas laut seluruh dunia ini. Seperti itu. Ya, kalau bisa sampai tenang-tenang niru kiai saya. Namanya Kiai Hasan ya, Pak. Subhanallah subhanallah sambil main subhanallah ping 33, alhamdulillah alhamdulillah. Meresap enggak? Meresap. Beda dengan alhamdulillah alhamdulillah. Kadang pikiran di mana-mana alhamdulillah alhamdulillah. Ya sama bacanya, karena caranya beda bacanya, ya pahalanya beda, Pak. Beda baca.
membaca seperti itu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pas kapan selesai 33 Pak? Ini kalau kita ya bisa setengah jam itu, tapi enggak sampai. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33. Lihat tadi imam jangan Pak. Kalau jadi imam ya alhamdulillah, 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 alhamdulillah itu. Tapi jangan juga alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tidak seperti itu. Kalau sendirian panjenengan seperti itu boleh alhamdulillah, 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 seperti itu. Janjinya akan diampuni dosanya walaupun seperti busa di atas seluruh dunia ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Hadis yang ke-1415 An Saubana diriwayatakan saking Sauban radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Sauban ing pangandika kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli alaihi orang yang tidak membaca selawat ketika Nabi Muhammad disebut akan dibikin buta nanti di akhirat. Nah, jadi kalau mendengar ya apa salahnya? Allahumma shalli alaihi. Biasakan kulina. Saya juga walaupun menyuruh kadang-kadang juga, jadi kadang-kadang juga lupa. Tapi kalau perhatian kepada itu hadisnya, insya Allah kita selalu ingat. Katanya barang siapa yang ketika nama saya disebut, siapa orang yang bakhil, siapa orang yang medit, melki, itu adalah orang yang ketika menyebut disebut nama Nabi tapi dia tidak mau baca sholawat, dia dianggap medit oleh Nabi. Jadi biar kita walaupun biar tidak dikatakan medit ketika ada nama Nabi Muhammad disebut, Allahumma shalli alaihi. Beliau bersabda, idan sarafa min sholatihi, idan sarafa takalani buyar bubaran sapa sira min sholati saking sholat sira, min sholati saking sholati wong sapa Sauban. Oh sorry, maaf. Ada kanahnya. Karena Rasulullah ono sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idan sorabata kalian bubaran sapa Nabi min sholati saking sholati Nabi istighfar salatan. Moco istighfar sapa Nabi salatan ping 3. Ya paling tidak ya istighfar 3 kali. Setelah astagfirullah dan seterusnya subhanallah 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 nggih. Allahu akbar ping 33 nanti ada astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim. Abdul dzikri fa'lam, ada orang yang merubah fa'lamu annahu ojo dirubah itu Al-Quran. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, jangan fa'lamu mulai sing dengarkan banyak dirubah fa'lamu, jangan dirubah fa'lamu, tetap fa'lam annahu la ilaha illallah. Panjang. Kenapa? Bagaimana kemarin orang yang baca kalimat la ilaha illallah dipanjangkan maka akan gugur dosa sebanyak 4.000 dosa. Panjenengan kalau mimpin tahlil, ojo eman-eman katanya mojo hailalah dipanjangkan, kadang begini. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah langsung. Ya seperti ini. Makanya di NU ini Bapak Ibu ada tuntunan ketika Abdul dzikri fa'lam annahu, mohon maaf jangan fa'lamu, jangan walaupun katanya berarti khitab yang jamak. Mungkin dia ahli nahwu fa'lamu, jangan dirubah karena itu ayat. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, menggugurkan 4.000 dosa. Kaeman ping 3 la ilaha illallah, ping 3 kan hayyun mawjud la ilaha illallah hayyun ma'bud dan seterusnya sampai ping 3 si totalan saiki. Niru mana ikan lagi. Notal
ganjarane wong. 4.000 3 kali berapa? 4 kali dulu 1.200.000 dosa diampuni. Ayo kurangi opo Nabi Muhammad itu. Nah, itulah cara Nabi untuk memberikan cara bekal kita menghapus dosa. Maqala la ilaha illallah maddaha, barang siapa baca la ilaha illallah kemudian dipanjangkan maka gugurlah 4.000 dosa. 4.000 12.000 Pak. Ping telu tahlilan itu sampean masih gak dikai berkah sampean mulane wis kenyang sampean itu. Kenyang sampai ganjaran. 12.000 dosa hapus. Mulane panjenengan kalau ada waktu, walaupun umpama bahasa Arab tidak ngerti, terjemahan di Google sudah ada macam-macam zikir yang besar pahalanya. Klik, singkat ini muncul males Pak. Ini kan cari yang ringan-ringan. La ilaha illallah panjangkan 4.000 dosa, enak kan? Subhanallah wa bihamdihi memberatkan timbangan. Astagfirullahaladzim, subhanallah 33 kali setiap sholat. Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Apa balasannya bacaan itu? Dosanya diampuni. Enak kan? Enak. Umat Nabi Muhammad ringan pekerjaannya tapi pahalanya besar. Umat Nabi Musa ketika ditinggal oleh Nabi Musa dititipkan kepada Nabi Harun untuk mengambil kitab Taurat. Ternyata umatnya membelot dari agama Islam kepada agama-agama sebelumnya. Atas prakarsa Musa As-Samiri, sepulangnya beliau 40 hari di Gunung Tursina dapat kitab Taurat. Setelah pulang ke kampungnya sudah berubah, bukan menyembah Allah tapi menyembah patung. Ngamuk yang namanya Nabi Musa memarahi Nabi Harun, dipegang jenggotnya kiri gitu, langsung uban seketika karena Nabi Musa itu tangan kirinya Pak. Ini bukan film, kalau megang ini bisa uban. Dulu ketika lawan Nabi Musa melawan Fir'aun, terus keluar sinar. Kemudian cara bertobatnya umat Nabi Musa bagaimana? Faktulu anfusakum. Caranya sampai sudah terlanjur masuk keluar dari Islam walaupun masuk lagi, tobatnya satu, bunuh diri. Taubatnya bunuh diri Nabi Musa itu. Nabi Muhammad enggak, sing penting bertobat, ojo ngelakoni meneh, menjauh dari tempat itu, ojo balene maneh, tobatnya diterima, enggak harus bunuh diri. Itulah kelebihan daripada umat Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini masih banyak, apa-apa nanti ya. Satu di antara yang dibaca nggak bisa membaca, tidak sempat baca sing gampang, sing akeh ganjaran. Itu aja. Nanti banyak nanti ini. Nanti kita katanya orang Madura aku gengku ke depan nanti. Tiap kali pertemuan ada amalan-amalan lebih sing gampang kok tertarik sampai bocor. Tadi ada yang menarik, bacaannya doanya hanya 3-4 baris, ternyata bisa membandingi atau sama dengan doa-doa Nabi yang pernah dibaca. Iku eman butuh diwoco itu. Ini yang dapat kami sampaikan. Mari kita tutup acara pada malam ini dengan doa Suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua diberi panjang umur, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah jasmani dan rohani, mudah-mudahan penyakit yang ada di kita diangkis oleh Allah biar menjadi sehat sebagai bekal untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita nanti menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah, dapat pengampunan dari Allah, dapat syafaat dari Rasulullah. Mudah-mudahan anak kita, keturunan kita sampai hari kiamat ahli sholat, ahli ibadah, rezekinya lancar. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu fi masjid rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim salatan wa salaman tujiruna bihi
وتدخلنا الجنة مع الأبرار اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت يا خالق الموت ويا سامع الصوت احفظنا من الآفات والأهل برحمتك الرحيم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الظالمين رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل دعانا بحق الفاتحة